のか。あらあらあら何事。 Ohayo, konnichiwa, konbanwa para pria kesepian dan butuh kehangatan loli. Kembali lagi bersama aing si YouTuber ganteng kalem Abang Nime. Nah, pada video kali ini kita akan kehadiran seorang tamu yang tentunya siapa lagi kalau bukan Yo perkabare balik maneh karo Cak Movie. Dan kali ini Apin akan collab bersama Abang Nime untuk merangkum anime Okasan Online. Yoi, pada video kali ini aing serta Cak Movie akan membawakan seluruh alur cerita dari anime yang berjudul Okasan Online ya Cak ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu emak-emak online lah. Dan ya tanpa banyak basa-basi lagi kali ya, yuk langsung saja lah ya kita masuk ke alur ceritanya memangku dalam hitungan 1, 2, 3, cekit cerot. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang diketahui bernama Masato yang tengah mengisi survei mengenai seberapa akur Masato dengan ibunya tersebut. Oh iya, di sini juga kita diperlihatkan ibu dari Masato ini yang walama menggoda sekali ya Cak ya. Gak bahaya tak abangku? Onde mande Cak, kalau MILF modelan kayak begini mah ojon siapa gitu kan yang tak bergoyang-goyang dengan riang Cak. Tapi ya di luar itu semua, nama ibu dari Masato ini adalah Mamako. Oh iya bang, kita juga dapat melihat bahwa kedekatan Masato dengan ibunya agak kurang akur. Hingga kediaman mereka ini tiba-tiba saja didatangi oleh seorang wanita yang bernama Shirase. Dia mengaku-ngaku sebagai perwakilan dari perusahaan game. Ya, tujuan Shirase sendiri datang ke rumah Masato ini agak kurang jelas sih sebenarnya Bang Nime. Namun ketika Shirase menanyakan apakah Masato memiliki keinginan untuk masuk ke dunia game atau tidak, それは入れるものなら入ってみたいですけど、でもそんなのある。Ya, kita diperlihatkan Masato yang ditransfer ke dunia isekai oleh Shirase. Masato yang mengetahui takdir yang menunggunya ini tentunya merasa senang ya para sahabat. Selain dirinya yang nanti pasti akan mendapatkan harem-harem yang sangat menggoda, Masato juga merasa senang karena harus berpisah dengan ibunya yang sangat mantap jiwa. Namun ketika Masato baru saja sampai di dalam dunia game, よっしゃよっしゃよ。マー君ったら全然待ってくれないんだもの。お母さんすっごく悲しかったわ。 ya ternyata ibu mantap jiwanya ini ikut juga gitu kan ke isekai dan akan berpetualang dengan Masato. Dan ya itu semua membuat semua kebahagiaan Masato hancur seketika. Serta impiannya untuk melakukan pengini serta pengituan di dunia game pun seketika sirna juga. Tapi ya menurut kata pepatah Cina bagian Cibaduyut yang berbunyi nasi sudah terlanjur menjadi boba, maka lanjutin Cak. dengan berat hati Masato pun memutuskan untuk berpetualang dengan ibunya tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di istana dan langsung menghadap sang raja. Ya, bisa dibilang peran raja di anime ini adalah pembimbing bagi para orang-orang yang baru masuk isekai, seperti Masato dan ibunya yang mantap jiwa ini. Kalau kalian bingung, jadi gini para penonton Abang Nime. Jadi raja ini yang kita panggil saja Herman memberitahu mereka berdua mengenai tujuan dan maksud mereka dipanggil ke dunia isekai ini. So, intinya kehadiran mereka berdua ini bertujuan untuk menguji sebuah game yang masih berstatus beta. Nah, kalau kalian nggak tahu apa itu game beta, jadi game beta itu adalah game yang masih dalam tahap pengembangan. Lanjut, nah pertanyaannya kenapa Masato dan ibunya inilah yang terpilih? Ya, jadi begini, kalau kalian ngeh pada scene awal kan kita diperlihatkan Masato yang tengah mengisi sebuah survei mengenai kedekatannya dengan Mamako. Nah, dari situ, dari survei itu mereka berdua menjadi orang yang terpilih untuk menjadi beta tester dari game ini.
Lalu, tujuan game ini untuk apa Bang Nime? Ya intinya begini anak muda dan para penonton, agar kalian dan adik kecil kalian yang unyu itu enggak bingung. Tujuan dari game yang bernama MMORPG ini adalah untuk menjalin kedekatan antara anak dan ibunya. Ya bahasa simpelnya agar hubungan mereka itu bisa berjalan baik lah. Oke lanjut, setelah mendapatkan penjelasan dan status, Shin pun berganti ke sebuah penyimpanan senjata pusaka. Di sini mereka berdua disuruh mengambil salah satu senjata yang tertancap di sebuah batu. Pada awalnya sih ini semua berjalan dengan mulus-mulus aja ya para penonton. Tapi ketika Mamako mencoba untuk mengambil pedangnya, Yoisho. ya dengan kekuatan boba overpower yang gondal gandilnya, pada akhirnya Mamako berhasil mencabut dua pedang sekaligus. Yang tentunya hal itu membuat Masato serta sang raja terkejut hingga adik kecilnya langsung berdiri tak bisa lemas. Baba Bowie. Lanjut, lalu Shin pun berganti dengan diperlihatkannya mereka berdua yang langsung mencoba pedang serta kekuatannya masing-masing. Akan tetapi, 全ての生命の源となった母なる大地の聖剣、母なる大海の聖剣。 iya, entah memang Mamako ini sangat overpower dari lahir atau emang efek boba gondal gandilnya itu ya teman-teman. Tapi yang pasti Masato yang melihat ibunya begitu overpower pun tentunya tidak mau kalah dong ya. Tapi ya ternyata Masato begitu copo. Di sisi Mamako, yang mengetahui anaknya itu begitu cupu pun langsung mencoba untuk menyemangati Masato. Akan tetapi, Masato yang mendapatkan dukungan moral dari sang ibu idaman Abang Nime ini sama sekali tidak merasa senang, justru sebaliknya. Di sini Masato menganggap bahwa ibunya ini selalu ikut campur dengan segala urusannya dan menganggap dirinya seperti anak kecil. Hingga ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Masato yang membuat ibunya ini benar-benar sakit hati. Yang dimana kalimat itu adalah 親子の縁を切るぞ。 ごめんなさいね。お母さんね。何をどう説明していいのかよくわからないの。 Punya ibu seperhatian itu masih aja dimarahin dan tidak dianggap oleh Masato. Tapi tunggu dulu, Cak. Kalau Masato tidak mau menganggap Mamako sebagai seorang ibu kandung, Aing siap kok menggantikan peran Masato. Waduh Abang Nime, agak lain ya. Minimal aja lah Bang. Loh ayo aja sih, Cak. Serius, balik ke cerita. Masato yang melihat ibunya menangis karena dirinya pada akhirnya merasa bersalah dan sangat merasa berdosa menjadi seorang anak. Yang oleh karena itu, di sini Masato pun langsung mencoba meminta maaf lah kepada Mamako. Dan ya namanya juga seorang ibu ya Cak ya. Mau sedurhaka apa kalian kepada ibu kalian, sekalipun kalian ini ketahuan ritual oleh ibu kalian masih akan selalu memaafkan semua perbuatan kalian serta selalu menyayangi kalian dengan sepenuh hati. Dan ya pada akhirnya hubungan mereka berdua pun kembali membaik. どうぞよろしく母さん。 Singkat cerita, setelah hubungan mereka kembali membaik, Masato beserta ibunya yang memiliki boba gondal gandil ini pun langsung melanjutkan perjalanannya lah. Yang mana kali ini mereka berniat pergi ke guild yang berada di kerajaan Mamah guna merekrut anggota baru. Akan tetapi ketika mereka baru saja tiba di guild, ya, dengan kekuatan boba overpower yang gondal gandilnya ini, Mamako langsung menghancurkan guild. Sekaligus di sini juga kita diperlihatkan si Rase yang ternyata masuk juga gitu kan ke dunia game. 白瀬さんですよね。 For your information aja ya guys ya, tugas si Rase di sini itu adalah menjadi pemandu regu dari party Masato.
Ya itu aja sih, aing males jelasin si Rase juga sih. Ya apalagi gitu kan yang aing harus jelasin kecuali bobanya yang rata kayak talenan ini. Cih, kudaranai, mangga teras kencak. Ya apalagi gitu kan yang aing harus jelasin kecuali bobanya yang rata kayak talenan ini. Boleh. Singkat cerita, setelah mereka berdiskusi dengan si Rase mengenai dunia game ini, kini Shin pun berganti kepada Mamako dan juga Masato yang sedang merekrut anggota party. Tetapi, ya, memilih anggota party tidak semudah itu, Ferguson. Seperti menjalani kehidupan kalian yang jomblo. Ya, itu siapa lagi kalau bukan penonton Abang Nimo dan Jack Movie. Karena semua anggota pilihan Masato ditolak mentah-mentah oleh ibunya sendiri. Hingga setelah memakan banyak waktu yang cukuplah membuat adik kecil kalian menjadi loyo tak bersemangat, pada akhirnya terseleksilah 2 anggota baru. Yang ya menurut aing sih biasa aja gitu kan, selain parasnya yang kawaii dan ya bodinya rata-rata juga, plus bobanya pun masih selevel buah jeruk. Tapi ya di luar itu semua, Akang Cak Movie akan menjelaskan terlebih dulu nih kedua member baru di party Masato ini. Satu adalah Porta, loli kawaii incaran para FBI. Yang ini memiliki job desk sebagai seorang support dan pembawa barang, yang dimana tugasnya hanya mengumpulkan sebuah item yang di-drop dari para monster-monster yang dikalahkan, dan juga membawa berbagai item berguna di dalam tasnya yang besar ini. Oh iya, Porta juga sama seperti Masato yang merupakan seorang test player. Ja, ポータちゃん、うちへお嫁にいらっしゃい。はい、自分お嫁さんになります。間違いってそうじゃなくて仲間、ポーターは仲間だから。 2. Wise, ya, wanita bersemangka kecil. Seperti jelu ini memiliki peran sebagai seorang witch atau penyihir, yang mana kekuatannya bisa dengan mudah melobikan seseorang serta menghidupkannya di waktu yang bersamaan. Ya, sama seperti Masato, Porta Wise juga seorang test player. Tapi bisa dibilang hubungan Wise dengan ibunya tidak berjalan dengan baik nih. Ya, Wise saat ini adalah masalah yang masih belum bisa diceritakan lah. Dan dari Wise pula lah Masato menjadi tahu mengenai maksud dan tujuan dari game Morph tersebut. Morph, ya gitulah. Yang dimana jika Masato ingin kembali ke dunianya, maka Masato harus bisa berbaikan dengan Mamako atau ibunya dengan cara memperdalam hubungan mereka berdua. Nah, setelah mendapatkan member yang cukup, kini Shin pun berganti dengan diperlihatkannya Baki Masato yang langsung melaksanakan petualangan pertama di sebuah dungeon. Singkat cerita, setelah melalui berbagai rintangan yang cukup menggoda iman kita semua yang tipis serta dapat membangunkan ojon kalian yang sudah tertidur ribuan tahun dan tentunya sangat cocok ditonton bersama keluarga, pada akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan bos dungeon yang merupakan seekor slime. Nah, setelah mereka berhasil mengalahkan bos dungeon, si Rase yang bertugas sebagai seorang pemandu party pun memberikan misi selanjutnya kepada party Masato untuk langsung pergi ke sebuah desa bernama Desa Mama. Namun sebelum itu mereka semua akan membeli berbagai perlengkapan terlebih dahulu guna melanjutkan misi selanjutnya. Yang tentunya membeli perlengkapan bukan sembarang membeli perlengkapan para penontonku. Ya kalian lihat sendiri aja lah. マーク、着替えられたわ。見て見て。誰もわかるまい。いいからもう着替えてくれよ。そうね、わかったわ。大隙間な子、15歳です。えへ。 Lanjut, setelah menyiapkan perlengkapan mereka, kini Shin pun berganti dengan diperlihatkannya mereka semua yang tiba di Desa Mama. Di sini tujuan mereka datang ke Desa Mama adalah untuk melawan seorang monster yang kerjaannya ini adalah menculik laki-laki muda dan mengasoi gayboy para lelaki tersebut sampai kering tak tersisa. Wise yang mendengar ciri-ciri monster ini pun langsung menyadari bahwa monster yang dimaksud itu adalah ibunya sendiri. Yang oleh karena itu,
Wes pun langsung menceritakan kepada para anggota party bahwa monster yang dimaksud itu adalah ibunya. Wes yang sudah sangat kesal dan malu kepada ibunya ini tentu merasa sangat ingin mengirimkan ibunya ke isekai dan tak akan pernah menganggap ibunya sebagai ibu kandungnya sendiri. Nah, Mamako yang mendengar itu dari mulut Wes pun langsung memberikannya ceramah non-jutsunya yang intinya janganlah kamu membenci ibumu sendiri. Meskipun sifat ibumu itu sangat tidak disukai oleh dirimu, tetapi pada dasarnya ibumu adalah ibumu, orang yang melahirkanmu ke dunia ini dan orang yang sangat menyayangimu lebih dari siapapun. Maka perbaiklah dengan ibumu, Re. Waduh, Wes yang mendengar ceramah Nojutsu dari Mamako, seorang MILF berbapa brutal, ini pun tentu langsung kena mental dan berjanji akan perbaikan dengan ibunya. Singkat cerita, setelah membuat strategi, kini kita diperlihatkan party Masato yang kini akan melawan ibu dari Wise. Bentar Cak Movie. Kalau monsternya kayak gini sih, tolong culik aing dong Mama Wise. Aing rela kok diculik dan masuk ke dalam haremmu. Bang, stay in karakter bang. Wes yang sudah bertemu dengan mamanya ini mencoba untuk meminta maaf kepada mamanya serta mencoba untuk berbaikan aja lah dengan ibunya itu. Akan tetapi respon yang mengejutkan justru didapatkan oleh Wise, yang mana ibunya ini sama sekali tidak mau bermaafan dengan Wise, bahkan tidak mau menganggap Wise sebagai seorang anak. Yang oleh karena hal itulah pertarungan di antara mereka berdua pun tidak bisa dielakkan lagi. Pada awalnya sih mereka semua agak sedikit kewalahan ya melawan ibu Wise, hingga datanglah sang Mamako dengan kekuatan overpower serta boba yang menggondal-gandil luar biasanya itu. Yang mana kedatangan Mamako ini langsung membalikan keadaan dan membuat ibu dari West pun terkena combo dewa baik fisik maupun mental. Ya gimana enggak gitu kan, ketika Mamako ini memberikan combo dewa kepada ibu West, di saat bersamaan juga lah Mamako memberikan ceramah-ceramah non-jutsu kepada ibunya West hingga membuat ibu West ini sadar akan kesalahannya. 気で嫌いになんかなれない。私はママの子供だもん。ママ、ごめんなさい。仲直りしたいよ。 Yang pada intinya, setelah menerima combo dewa dari MILF kesayangan abang anime ini, hubungan Wise dengan ibunya pun pada akhirnya membaik. Waktu demi waktu pun berlalu. Setelah perbaikan dengan anaknya, ibu Wise memutuskan untuk lock out, sedangkan Wise memutuskan untuk terus di dalam game ini dan memilih untuk tetap berpetualang bersama Bang Masato. Tapi ya kalau kita lihat-lihat sih, Wes ini seperti sudah timbul benih-benih cinta gitu kepada Bang Masato yang tanfan kita ini. Kepengen. Lanjut. Setelah berhasil menyelesaikan misi mengalahkan ibu Wes, kini Shirase pun memberikan misi baru kepada Bang Masato dan para haramnya. Yang dimana kali ini Masato berserta haramnya harus melakukan kegiatan sekolah. Dengan imbalan jika Masato berhasil menyelesaikan sekolahnya, maka Bang Masato dan para haramnya akan mendapatkan item yang cukup menggiurkan. Ditambah lagi, Masato sangat merasa senang karena di sekolah ini Mamako tidak bisa ikut dengan dirinya. Sehingga pada akhirnya Masato bisa merasakan dunia petualang ini tanpa ditemani oleh ibu MILF-nya kesayangan abang Nime kita. Akan tetapi tiba-tiba saja Alamak. Akhirnya kita diperlihatkan calon haram dari Masato yang memiliki boba jumbo wumbo dan sangat sugoi dekai bulat sempurna sebulat lingkaran yang dibuat oleh SpongeBob. Lanjut seperti biasa ya teman-temanku, Aing akan memperkenalkan karakter baru berboba jumbo wumbo ini terlebih dahulu. Wanita berboba bulat ini bernama Medi. Ya seperti Masato dan para haramnya, Medi ini merupakan seorang testo player yang datang dengan
dengan ibunya. Ibu dari Maddie ini kalau nggak salah bernama Madonna. Sekilas sih tidak ada yang aneh ya dengan Madonna serta hubungan mereka berdua. Akan tetapi sifat dari Madonna ini baru terlihat ketika kelas baru saja dimulai. Yang ternyata Madonna merupakan tipe ibu yang sangat posesif dan selalu ingin anaknya ini menjadi nomor 1 di kelasnya. Bahkan Madonna rela menghalalkan segala cara demi anaknya Maddie menjadi nomor 1. 勇者はディバインスラッシュを放った。だが魔王はダメージを受けていない。なぜか。よし。あれ？先生よろしいかしら。私の娘がお答えします。さあメリー、正解を。はい、お母様。 Tapi masalahnya tidak berhenti sampai situ saja Bang Ime, karena tiba-tiba saja mamaku ini join ke dalam kelas Mas 1. お母さんが顔を見せたらもっと怒るかしらと思っていたんだけど。そんなわけないだろ。俺はそんなことで怒るほどガキじゃない。息子を甘く見るなよ。 Waktu demi waktu pun berlalu. Semakin lama, sifat Madonna ini semakin keras kepada anaknya Maddie. Hingga Maddie yang biasanya terlihat kalem, kawaii, serta penurut, kini sudah tidak tahan lagi dengan sikap ibunya yang terlalu mengengkang dirinya. Sehingga itu membuat Maddie lepas kendali dan ia berubah menjadi seekor naga. Sedikit info aja nih Bang mengenai Maddie. Jadi Maddie itu sebenarnya seorang penyihir kegelapan. So ketika Maddie marah atau lepas kendali, aura kegelapannya yang tersimpan di dalam tubuh Maddie itu akan keluar. Sehingga itu membuatnya seperti ini. Mas 1 beserta para haremnya yang melihat Maddie lepas kendali pun tentunya berusaha menyadarkannya. Sementara Mamako lagi dan lagi dengan kekuatan boba gondal gandil non jutsunya, Mamako ini langsung menceramahi Madonna yang intinya memang menjadi seorang ibu yang melihat anaknya selalu menjadi nomor 1 itu memang membuat kita bahagia. Akan tetapi lebih bahagia lagi jika kita melihat anak kita sendiri bisa bebas berekspresi serta tersenyum dengan lepas. Jadi jangan paksakan anakmu dengan keinginanmu saja. Wah, Madonna yang mendapatkan ceramah boba gondal gandil non jutsu Mamako pun pada akhirnya tersadar dengan tindakannya selama ini dan langsung meminta maaf lah kepada Maddie yang masih dengan wujud naganya tersebut. そうよ。私こそがこの子の一番の母親なのだから。今さら母親面しないでよ。 Akan tetapi ya selagi masih ada Mamako yang sangat overpower dengan kegondal gandilan bobanya itu, semua masalah bukanlah suatu masalah yang serius ya para penonton. Sehingga dengan kerjasama partinya Maddie pun berhasil diselamatkan dan hubungan Maddie dengan ibunya pun seketika membaik. ごめんなさい。メディ、許せるわけないじゃないですか。 Setelah semua masalah berhasil diselesaikan, ibu Maddie ini memutuskan untuk logout dan Maddie sendiri memutuskan untuk join ke dalam party Masato dan menjadi harem baru bagi Masato. 私一生懸命頑張ってマサト君のヒロインになりますから。ね、こういうのってどうですか？ やめてください。 Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua pun lulus dari sekolah ini. Dan ya, kalau kalian ingat kan hadiah lulus dari sekolah ini itu bisa mendapatkan sebuah item langka ya teman-teman. Tapi namanya juga game gitu kan, yang ternyata nih ya, jika Masato ingin mendapatkan sebuah item langka, maka Masato beserta partinya ini harus mendapatkannya dengan sistem gacha. Ya gimana ya, namanya juga gacha gitu ya, pasti ampas juga kan. Yosh, kore nara. やるわよみんな。 Beberapa menit kemudian. おめでとうございます。 勇者色で HP 量が基本的に多いマサト君には HP がわずかに上昇する消費アイテム。ちくしょう！やめとけよかった。
Singkat cerita, kini perjalanan party Masato pun berlanjut. Nah, di tengah perjalanan, Masato mendapatkan sebuah quest baru, yaitu menjelajahi dungeon dengan imbalan misi. Jika berhasil menyelesaikan dungeon ini, Masato bisa meminta permohonan apa saja. Wah, Masato yang mendapatkan info ini pun tentunya langsung utiwi dong lah ya ke dungeon tersebut. Tapi di dungeon ini, Masato bertemu dengan seorang wanita yang kalau aing perhatiin nih ya, lumayan juga sih. Enggak, abang ini mah udah mulai error nih. Jadi, wanita ini bernama Amante. Nah, Amante mengaku bahwa ia merupakan salah satu dari 4 iblis yang berasal dari grup pemberontakan pembenci ibu rebele. Yang dimana tujuan grup ini adalah untuk mentiadakan sosok ibu yang selalu mengambil kebebasan anaknya. Selain itu, tujuan Amante berada di dungeon ini adalah karena Amante ingin jika sosok ibu ditiadakan. Masato peserta partinya ini yang mengetahui hal tersebut pun tentu tidak tinggal diam. Bersama dengan para emak-emak lainnya yang kehilangan anaknya, mereka semua berusaha untuk menghentikan Amante. Karena faktanya Amante ini sudah menghasut sebagian besar para test player yang datang ke dunia ini untuk membenci ibu mereka semua. Ya, meskipun perjalanan mereka untuk sampai puncak tidak semudah seperti mencopot adik kecil kalian, akan tetapi ya selagi ada emak memako dan boba overpowernya yang gondal gandil, semua rintangan dapat dilewati dengan easy peasy lemon squeezy-nya. Hingga tibalah mereka di lantai paling atas. Di sini mereka semua pada akhirnya berhadapan dengan Amante. Ya, meskipun pada awalnya mereka cukup kewalahan melawan Amante karena Amante ini juga memiliki skill yang bisa mengembalikan semua serangan. Tapi ya lagi dan lagi, ini mah sumpah dah cok, dengan kekuatan boba gondal gandil overpowernya, Mamako ini berhasil mengalahkan Amante dengan mudah. Ya, meskipun Amante ini memiliki kekuatan untuk mengembalikan serangan sih, tapi itu semua tidak berlaku kepada Mamako. Ya, saking overpowernya, kekuatan Amante ini tidak mampu membalikan kekuatan boba dari Mamako ini. Namun, jika kalian pikir masalah sudah berhenti sampai sini, belum dong ya. Amante yang masih memiliki kekuatan untuk berlari pun langsung menuju ke tempat pengabul keinginan. Akan tetapi kita diperlihatkan ya, kita diperlihatkan keinginan dari Masato yang agak kocak gitu kan, yang mana Masato meminta telur untuk sarapan esok hari. Waduh, kalau aing jadi Masato sih auto minta loh. Lanjut. Nah, karena mereka sudah berhasil mengalahkan salah satu dari 4 iblis, maka anime Okasan Online pun berakhir. それじゃマーク、これからもお母さんと一緒に冒険しましょうね。お母さんと仲間たちで大大大冒険よ。これが俺たちの冒険だよな。 So, aing abang Nime, Aing Cak Movie. kita berdua izin pamit. Bye-bye. Makasih, Rek.